sebagai petugas yang mendapatkan amanat sebagai kader penggerak NU harus semangat, nggak boleh malu. Malu itu perlu, karena malu itu adalah separuh dari iman. Tapi harus bisa menempatkan malu. Kapan malu, kapan nggak tahu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala man nawaina wa ala man nawaw bi salafus salih bi hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bil istiqamah taswa wal karamah wa tukhsharuna fi ibadika sholihin bis sa'adati wal karamah. Para pemirsa suara warga Buduran yang berbahagia, alhamdulillah edisi kali ini kita kedatangan tamu dari pengurus ranting. Untuk berikutnya insya Allah kita akan ngaturi pada para pengurus ranting NU di wilayah Buduran. Dan alhamdulillah pada edisi kali ini, edisi perdana, kita belajar tentang NU ranting. Terhadir di tengah-tengah kita semuanya pengurus ranting NU Banjar Kemantren. Di sebelah kanan kami ada Kiai Muhajir, beliau ini Rois Suriah PRNU Banjar Kemantren. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah beliau ada Ustadz Mahfudil Asror MPDI, beliau ini Ketua Tanfidiyah PRNU Banjar Kemantren. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tentu ada pertanyaan sederhana yang terkadang menghinggapi pikiran kita, bahwa kenapa sih pengurus ranting NU itu menjadi sangat penting di dalam struktur kepengurusan atau level kepengurusan NU, mulai ranting, MWC, cabang, wilayah, sampai kemudian di tingkatan pusat atau cabang istimewa di luar negeri. Sering kita mendengar bahwa basis dari NU ada di ranting, karena di ranting itulah kemudian organisasi NU yang paling dasar mendampingi dan bersentuhan dengan basis kultur dan kesadaran dari anggotanya, warga Nahdliyin. Di tengah-tengah kita ini, beliau ini Kiai Muhajir, Rois Suriah, NU Banjar Kemantren, kemudian Ustadz Mahfudil Asror. Kebetulan saya itu juga warga dari beliau ini. Saya ini umatnya dari beliau, dan bersyukur didampingi oleh beliau, dibina oleh beliau terkait dengan ke-NU-an di Banjar Kemantren. Saya ingin ke Kiai Muhajir dulu, karena yang lebih sepuh dari sisi umur dan dari sisi ilmu, itu kemudian beliau lebih sepuh dari kita semua. Saya itu walaupun sebagai warga Banjar Kemantren itu sudah pernah kita diskusikan sebetulnya. Sebetulnya NU di Banjar Kemantren itu sebetulnya sejak kapan itu ada? Mungkin dari sisi organisasinya secara formal, pengurus NU-nya, kalau amaliyahnya tentu dari awal. Tapi kira-kira entah catatan, entah cerita bahwa NU di Banjar Kemantren itu mulai ini, tahun ini, tokoh-tokohnya ini, tandanya ada begini, itu kira-kira bisa disampaikan kepada kita semuanya. Monggo ya. Iya.
Terima kasih. Saya akan di Banjar Kemantren ini kan istilahnya itu kan pendatang. Jadi saya mengetahui itu tidak lengkap dari awal. Setahu saya itu Bapak Kiai Imam Syuhada itu ketua Tanfidiyah, dan surya NU-nya itu adalah Bapak Haji Abdul Malik Fad. Almarhum. Almarhum. Dua-duanya juga almarhum. Semoga perjuangannya, amalannya diterima oleh Allah. Amin. Amin. Nah, tentang untuk apa pengurus NU yang awal-awal ini ketua Tanfidiyah yang karena mencatat itu ya. Iya, karena penduduk asli Banjar Kemantren. Jadi tahu saya itu ya tahu ceritanya tapi nggak urut. Jadi nanti bisa dijelaskan oleh ketua Tanfidiyah. Pemirsa, ini wujud tawadhunya orang NU. Karena beliau ini adalah macul langit istilahnya. Jadi hobinya kan macul langit, tawasul, berdoa dan sebagainya. Kalau ditanya tentang organisasi, tentu itu tugasnya Tanfid. Makanya kemudian beliau dengan bahasa santun begitu mengarahkan iku sing ngerti iku Tanfidiyah saja. Dan di WA grup kampung kami itu Ustadz Butuh sudah pernah mencatatkan itu. Terakhir ketika tahlil 7 harinya Allah yarham Bapak Imam Syuhada, beliau ini ketua Tanfid sebelumnya. Beliau berdua ini wafat, kemudian kita bertemu di acara 7 harinya itu, kemudian di saat itu setelah hal itu kemudian Ustadz Budil ini kemudian mencatatkan urutan nama-nama dari para ashabikunal awalun ya gitu ya, pengurus NU atau para muharrik NU di Banjar Kemantren. Monggo Ustadz Budil niki macul dunya nek saiki. Monggo. Ya. Untuk kepengurusan NU di Banjar Kemantren itu sebelumnya saya pribadi juga kalau tahun itu belum tahu secara persis, cuma kiraan itu ya tahun 80-an gitu secara struktural sudah ada. Nah, ini dibuktikan dengan adanya beberapa pengurus NU Banjar Kemantren, dan info ini kami terima dari Kiai Imam Syuhada. Ya. Kebetulan ya ini sedikit cerita ya bahwa saya punya pemikiran karena yang pelaku sejarah NU Banjar Kemantren itu yang sepuh-sepuh itu sudah pada meninggal, ya. Kemudian yang saya anggap paling sepuh ya Kiai Imam Syuhada. Dan alhamdulillah saya berkesempatan bertanya beliau langsung pada waktu itu atas saat Lailatul Ijtima di Mushola Al-Bahjah. Kan paginya itu biasanya ada Khataman. Nah, di situ saya tanya pada beliau, Yai nyuwun pirsa, sumura panjenengan mawon, sinten mawon yang dulunya itu muharrik atau pengurus NU Banjar Kemantren. Dan pada waktu itu alhamdulillah saya catat. Kemudian diantaranya tokoh-tokohnya itu ada Kiai Imam Hambali dari Jambi itu, kemudian ada Buya Haji Imam Syafi'i Ahmad, kepala desa, sekaligus juga guru ngaji gitu. Kemudian Jimuriso, kemudian sebelum Yai Imam Syuhada itu ketua Tanfidiyahnya
Bapak Arifin. Ya, Bapak Arifin itu adalah ayahnya Mas Mahfudil Aziz dari Banjar. Itu yang saya ketahui Ustaz, ya. Adapun nama-namanya saya tidak hafal, cuma kami sebagai pengurus ranting NU yang masih aktif itu berusaha menyambung sanad minimal setiap Lailatul Ijtimah itu kita hadiahi Fatihah supaya apa silaturahim ruh jasad ini menyatu. Terima kasih Ustaz. Di Banjar Kementerian sendiri ada lembaga, ada Banom. Mungkin bisa disampaikan kepada kita, ada berapa lembaga yang ada di Banjar Kementerian, kemudian ada berapa Banom yang ada di Banjar Kementerian. Monggo. Baik, untuk lembaga, karena lembaga ini adalah masa khidmatnya sama dengan pengurus ranting NU Banjar Kementerian, dan yang meng-SK itu adalah pengurus ranting. Ya. Pada waktu itu saya membentuk lembaga itu ada 4 Ustaz, ya. Yang pertama itu Lazismi, lembaga Amil Zakat Infak Sodako. Kemudian LDMNU, karena ya alhamdulillah tempat ibadah baik masjid mushola di Banjar Kementerian itu ada 25. Harapan dengan LDM ini nanti bisa ya membantu takmir masjid mushola. Yang kedua, yang ketiga adalah LDMU, lembaga dakwah terutama, dan yang terakhir itu lembaga pendidikan ma'arif. Itu kalau lembaganya. Kemudian kalau banomnya itu muslimat, ada banom muslimat, kemudian Fatayat, ya. GB Ansor, kemudian Ishari itu kebetulan Pak Dr. Habib ini adalah Ishari yang menjadi masuk. Ya. Kemudian ada JGA, Jamiatul Qurra wal Quran. Kemudian Jatman itu, dan kalau yang Ibnu IPBNU itu belum, masih baku. Kemudian ini juga dalam tahap rintisan, ini pencaksilat gratisan. Ya, ini kunggiyanya. Sudah, insya Allah itu yang sudah berjalan. Jadi Muslimat, Fatayat, GB Ansor, JGH, Jatman, kemudian Rintis Izari, kemudian rintisannya sekarang ada Pak Nusa itu ya. Ada 7 berarti ya, 7 Banom. Sama itu Pergunu, berarti 8 gitu. Ya. 8 Banom, kemudian 4 lembaga. Kegiatannya saya tidak bicara Banom dulu. Kalau kegiatan ranting yang rutin, kenapa? Monggo satu dulu, monggo. Nggih. Untuk kegiatan itu kita berdasarkan pada hasil musker ranting pada waktu itu di terawasnya pondok itu di Seroliman itu ya. Itu program yang berjalan ya, itu adalah yang rutin menurut saya itu ya Lailatul Ijtimah, Lailatul Ijtimah dan Khatmil Quran 2 bulan sekali. Nah, kalau Lailatul Ijtimah itu bertempat di masjid atau mushola yang ada di desa Banjar Kementerian. Kemudian kalau
khotmil Quran itu kita tempatkan juga berdasarkan usul dari teman-teman untuk di makam para pendahulu di teman-teman. Adapun kegiatan program lainnya kita juga di awal pernah menyelenggarakan halaqah zakat dalam rangka bagaimana panitia zakat itu ber-SK dan kita bisa alhamdulillah itu beberapa dusun itu sudah di-SK oleh Lazisme. Untuk lainnya ya lebih pada kita nggak memperbanyak program biar banom dan lembaga saja yang itu kita ya yang penting kita mengistiqomahkan itu sama ya ini Lailatul Ijtimah, dan di situ juga melibatkan beberapa ini ngapunten Yai, saya mencoba ini bertanya tentang urusan duniawi ini. Bagaimana Banjar Kemantren ini rantingnya mencukupi dirinya, artinya pendanaannya gimana? Apakah iuran ataukah ketuanya tekor atau gimana itu bagaimana? Saya nggak ngomong ini penting karena kan ranting itu kan ya nyun sewu membersamai umat ya tiap hari dan sebagainya, itu bagaimana cara mendapatkan anggaran itu? Jadi apa namanya ranting itu gimana? Alhamdulillah memang setiap kegiatan pasti butuh yang namanya dana ya. Kami ya di grup pengurus harian itu kadang saya ini iana lah bahasanya kalau di ADART itu setahu saya itu ada iana sahia bagi pengurus ya. Cuma kebetulan ya belum nggak jalan, tapi kami setiap ada event LI gitu hamin 7 hari ini biasanya kita share siapa yang titip tentang kegiatan. Jadi intinya urunan Ustaz. Yang pertama pendanaan dari kegiatan ini itu dari urunan, kemudian yang kedua itu kita dari amplop khususon kita jadi ke kerjasama dengan takmir masjid musola untuk membagikan amplop khususon seikhlasnya siapa yang berkenan. Dari situ kita kelola. Kemudian juga beberapa bulan yang lalu ada dana masuk dari PJ ya, tata kelola, nah, kemudian dari SHU Siti Hajar, itu dari situ. Para pemirsa, di Banjar Kemantren itu kayaknya ada bukan rumus sih, tapi ini ya bukan hukum juga, tapi itu berulang terjadi bahwa ketua ranting NU itu masang gendera dewi. Jadi dan itu saya agak tidak begitu terima. Kemudian ada guyonan bahwa siapapun ketua rantingnya itu kudu siap masang gendera ketika akan jadi LI, dan kita beberapa kali kita kebetulan ya tahu kemudian beliau ini setia masang bendera, kemudian didampingi oleh teman-teman tentunya kemudian, tapi di tengah-tengah kesibukan beliau ngajar di kampus, kemudian malam-malam biasanya kalau LI biasanya namanya Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon itu Kemis atau beberapa hari sebelumnya sudah masang-masang bendera. Yai Hajir, kira-kira bagaimana rakyat NU di Banjar Kemantren ini akan dibawa di masa mendatang gitu? Kira-kira bagaimana? Paling tidak sedekat apa sih masyarakat NU Banjar Kemantren itu dengan
tradisi keulamaan di Nahdlatul Ulama, kemudian diformulasi atau dibentuk seperti apa, diarahkan kemana, itu kira-kira dari Suriah, dari panjenengan punya arah kemana bagi kita para umat-umat di banyak umat ini? Monggo ya. Ya, gini, untuk warga masyarakat Banjar Kemantren, untuk ke NU-nya, ini saya ajak untuk saya himbau agar jamaah itu menjadi cerdas. Di Masjid Darussalam juga ada pengajian ya rutin. Di Masjid Baitur Rahim itu juga kegiatan pengajian juga ada. Insya Allah juga oleh kiai-kiai dari pondok pesantren yang unggulan seperti Kiai Haji Wakid Harum dan juga Surya NU Buduran Yai Husnul Barok. Wah, alhamdulillah. Saya senang agar supaya warga masyarakat itu ibadahnya itu benar dan tepat dan istiqomah. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan seperti yasinan, tahlilan, ada orang meninggal gitu, guyub. Jadi warga masyarakat Banjar Kemantren itu guyub, rukun, gotong royong itu sudah berjalan. Jadi dan juga amalannya itu amalan NU Deles. Saya lirik-lirik sendiri dan saya juga belusuan ke warga masyarakat itu ternyata itu tidak ada dari misalkan amalan dari ormas-ormas lain. Jadi murni NU berjalan di Banjar Kemantren. Apalagi harinya sudah sekarang ini mantap. Gitu ya, sementara itu saja. Ini menjadi menarik istilah ini ya. NU berjalan. Jadi ini menjadi istilah yang menarik dan mungkin bisa menjadi judul podcast kita hari ini ya. Jadi berusaha untuk mewujudkan NU berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi belum pernah ada nggak ya, ada warga NU yang pamit keluar dari NU, itu belum ada nggak? Belum pernah ada nggak? Alhamdulillah. Tidak ada. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Dan kalaupun ada, ya sangat rugi loh. Karena apa sih? NU itu amalannya lurus penghapus dosa. Istilahnya orang bekerja itu suka mencari lemburan. Kalau kita tidak mau lemburan, ya cukup sholat, puasa, gitu aja cukup. Kalau ishari, kalau tahlilan, yasinan, atau yang lain seperti ibu-ibu Fatayat Kubroan itu kan lemburan. Tidak harus. Yang harus kan, yang wajib kan pengajian. Alhamdulillah kita ada yang mengundurkan diri. Ini seperti ini januman di tetangga gitu biasanya. Karena kita bertiga itu satu dusun. Jadi cuman beda RT satu dusun. Cuman bedanya yang paling barat adalah beliau yang Muhajir, yang tengah-tengah Ustadz Budil, yang paling timur kami di RT 9. Jadi kita satu dusun dan satu korps kita, satu divisi. Ada 25 musola ada 25 musola, ada 5 masjid, satu di area ini area 25 itu maksudnya termasuk masjid ya. Masjid. Ada 4 dusun ya, ada 4 dusun, 5 RW. 5 RW Karena RW yang kami itu belum ada. Kalau ketua ranting itu udah begitu hafal jumlah RT tidak masalah karena bukan kepala desa ya. Tapi kalau harus hafal nama musola dan saya kayaknya tidak menanyakan itu karena pasti tidak hafal beliau. Dan alhamdulillah saya pernah survei ya, bukan survei lah ya, main-main gitu. Memang betul kata jauhnya beliau.
Ini enggak apalah yang coba ya. Saya belajarnya dari almanak, dari kalender. Jadi pernah kami beberapa tahun yang lalu itu keliling lah, apa ya, main-main ke musola-musola waktu Ramadan itu, terawih di sini. Saya lihat tidak ada kalender yang tidak ada kalender yang tidak ada gambarnya tokoh NU. Jadi berarti entah dari madrasah, entah dari mana dan sebagainya, tapi berarti paling tidak berarti bisa dilihat bahwa di sini amaliyahnya ini adalah Amalia NU. Pemirsa, kalau panjenengan datang ke Banjar Kemantren sekarang hari apa ya? Kalau hari malam Jumat begitu, atau Senin atau Selasa, kalau sudah masuk ke wilayah Jambe, masuk ke barat, itu masuk ke Pandian, itu insya Allah dalam kondisi normal itu paling tidak itu ada 4 atau 5 musola dan 1 masjid, itu insya Allah sholawatan itu. Ya, kalau hari Senin, hari Selasa, apalagi kalau hari Kamis di depan rumah beliau ini, dalam beliau itu suaranya paling, dan tidak sawah, dekat sawah, akhirnya suaranya juga sampai kemana-mana, sampai menjajal ke desa sebelahnya. Itu keberhasilan dari perjuangan beliau-beliau itu dalam menderek menderek nilai ya, membimbing kami di desa Banjar Keman itu. Alhamdulillah minimal keramaian kemakmuran di musola itu tidak kalah dengan kemakmuran di tempat-tempat yang lain lah, begitu. Insya NU berjalan ya, NU berjalan. Ustadz Fudil, apa suka duka menjadi ketua ranting? Ini bukan ujian, jadi biasa saja. Jadi hujan-hujan, masang bendera. Untuk sukanya, saya kira banyak apa ya, sahabat artinya yang sama-sama senang terhadap majelis ilmu, kemudian majelis sholawat, kemudian ya bisa silaturahim dan lain sebagainya. Artinya banyak teman yang insya Allah sama-sama dalam hal kebaikan. Itu bagi saya kesenangan, dan juga melalui pengurus NU itu sendiri, kita dan teman-teman tentunya, saya pribadi jelas tidak bisa kalau tidak ada dukungan dari teman-teman lembaga. Nah, itu kita memberikan kebahagiaan kepada jamaah. Di antaranya setiap Ramadan itu lembaga NU yaitu Radisnu itu berbagi berbagi kegembiraan kepada anak yatim, kepada guru-guru ngaji. Itu kan juga bagian dari bahagia, kita bisa membahagiakan orang, itu bagi kami ya bahagia. Itu menurut saya sukanya. Kalau dukanya ya diantaranya tadi sebetulnya idealnya ya teman-teman penuh ansor banser gitu, membantu. Cuma terkadang namanya organisasi keagamaan, terkadang teman-teman itu juga repot dengan kewajibannya masing-masing ya, sehingga kita yang ngalahi terkadang masang sendiri. Ya intinya itu dukanya ya nggak duka lah, kadang itu seru lah ya. Ya kok dewean gitu kadang gitu. Tapi ya insya Allah lah, dalam pengalaman beberapa khidmat di NU, mulai dari penuh dulu, jadi insya Allah kalau ngurusi NU itu pasti ada yang bantu. Dan itu beberapa kali pengalaman itu terjadi sehingga ada keyakinan pasti nanti orang sengaja.
Di LI Banjar Kemantren itu ada kekhasan ya, pagi dimulai dengan khataman Quran, itu bil ghaib, kemudian berakhir biasanya sebelum asar gitu, kemudian setelah maghrib ada tawasul, kemudian atau habis isya kemudian ada seperti biasanya sholat, isi wasa dan seterusnya. Nah, ada satu hal yang menarik di LI Banjar Kemantren, tiap LI itu insya Allah itu pasti ada ngaji kitab. Dan yang dikaji kitab-kitabnya Khatibul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sependek pengetahuan saya selama jadi ketua Izhari Ranting itu, kalau tidak salah saya 2 kali izin. Saya pribadi itu tidak hadir di acara LI walaupun Izharinya hadir. Nah, makanya di kitab kami itu 2 jedah di kitab di kitab Arba'inah Hadisan itu ya. Sekarang sampai pada Jami' Maqasid ya, kitab Jami' Maqasid, dan alhamdulillah ketika pembukaan ngaji kitab Jami' Maqasid itu adalah beliau langsung Yai Rois ya, Yai Rois PJNU, Yai Salam ya, yang rawuh di Banjar Kemantren. Dan para pemirsa itu apa ya, untuk masalahnya tidak ada rekamannya waktu itu. Jadi di acara LI Banjar Kemantren itu Yai Salam rawuh awal. Jadi kami yang kemudian itu kelabakan ya gitu. Ini Yai Rois PJ kemudian kerso rawuh di LI di tingkatan Ranting dan datang awal, dan dia sama dengan jamaah yang lainnya dan memulai pengajian kitab Jami' Maqasid. Dan ini sekedar info saja. Setelah itu kemudian LI-nya kalau tidak salah entah itu setelahnya atau kedua setelah itu ya, kemudian di Masjid Al-Hambali itu, Musola Hambali, itu yang ngaji adalah beliau Yai Husnul Waro sebagai Rois Surya. Setelah ngaji itu malamnya beliau mendapatkan isyarah itu yang kita kenal di MBC dengan istilah sabiluka wa sabilu manitabaka. Itu yang kemudian jadi setelah Yai Nul ngaji kitab Jami' Maqasid itu di Musola Al-Hambali, musolanya penggerak NU ya, musolanya penggerak NU, LI di situ. Kemudian pagi-pagi Sabtu paginya kemudian ada informasi beliau mendapatkan isyarah dirawi oleh sosok yang kemudian sosok itu kemudian menyampaikan pesan itu sabiluka wa sabilu manit tabaka, dan itu menjadi tema dari musker kedua di MBC kali ini. Itu barokahnya Basim itu ya, Basim yang kemudian ketetesan jangan pede cabutun jenengan masih barokah ya. Jenengan belum punya karomah tapi karimah. Jadi Yai, apa pesan panjenengan bagi kami di Banom, di NU atau masyarakat Muslim pada umumnya? Terima kasih. Saya itu mengharapkan agar semua masyarakat itu ibadahnya itu baik, benar, dan istiqomah. Dan juga sebagai petugas yang mendapatkan amanat sebagai kader penggerak NU harus semangat, nggak boleh malu. Malu itu perlu, karena malu itu adalah separuh dari iman. Tapi harus bisa menempatkan malu. Kapan malu, kapan nggak tahu malu. Jadi saya menganjurkan kepada saudara-saudara atau sahabat-sahabat dari Muslimah ataupun dari GP Ansor atau dari semuanya, gak usah malu. Yang penting bisa menempatkan malu, tahu diri. Jadi kamus malu itu tidak ada. Agar kita berjalan untuk ke depan di dalam melakukan ibadah itu baik. Dan yang kita harapkan adalah kita semuanya itu diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya tinggal ada 2 pertanyaan di akhir ini. Yang pertama untuk Ustadz Budil, yang kedua untuk Yai Haji nanti. Bukan pertanyaan, lebih pada permohonan lah. Kepada Ustadz Budil dulu ya. Ini
sekaligus mungkin nanti apa ya, ikhtitam gitu ya, kalimat ikhtitam dari panjenengan. Tentu kemudian tiap orang punya ketakutannya, kekhawatiran dan sebagainya. Dan bisa jadi nyun sewu panjenengan mungkin pernah punya kekhawatiran engko NU nang ngarep piye, ke depan ini piye, apa generasi ke depan bagaimana 10 tahun 20 tahun yang akan datang, apa yang panjenengan lakukan dan siapkan untuk menjawab kekhawatiran itu, sehingga kemudian coro akal ini istilahnya kita punya kepastian bahwa NU tetap ada di desa ini. Monggo sekaligus mungkin kalimat akhir di sesi ini. Iya, monggo. Memang betul bahwa salah satu pilar atau hal penting dari suatu organisasi itu adalah pengkaderan. Pengkaderan sendiri ada yang sifatnya itu formal, seperti kayak di Benung itu ada Makesta, di Ansor itu ada PKD. katanya. Kemudian di NU itu ada PKBNU, dan juga ada pengkaderan non formal. Artinya ya ini kita membersamai atau kalau tidak bisa hadir secara fisik, katakan bisa memfasilitasi, membantu apa yang diperlukan dari teman-teman baik di Ansor, di Ishari maupun yang lain itu di dalam proses berkegiatan. Ya itu artinya yang saat ini bisa kami lakukan, tidak banyak ya. Kami pun juga punya cita-cita bahwa sebelum kami demisioner ya, itu kan kita itu 2026 itu insya Allah sudah harus musran karena kita itu 2021 sampai masa khidmat 2026. Nah, harapannya di 2026 ini Hanum, IPENU, IPBNU itu sudah ada. Ya, karena kalau IPENU, IPB, Fatayat, Ansor ini aktif, ini potensi untuk tetap hidup itu ada status. Itu yang menurut saya. Kemudian ya kami juga selain itu karena mohon maaf ya, karakter jamaah kami di Kementerian itu menurut sepemahaman saya juga Yai Haji tadi juga menyampaikan bahwa lebih senang untuk ini sebagai NU jamaah, bukan pada jamiah. Jadi terkadang kita juga sulit mengajak anggota jamiah Yasin Tahlil untuk sebagai pengurus atau sebagai aktif atau hadir di kegiatan organisasi NU maupun karena memang kulturnya begitu. Tapi secara amalia beliau NU, cuma disuruh dijamiahkan itu masih itu betul-betul. Artinya mungkin 90% lebih itu nanti musran itu nanti akan tetap istiqomahnya itu. Istiqomah itu kan tidak ada jamaah yang jadi jamiah, artinya kan sing jangan tukar-tukaran nggak ono. Semoga beliau-beliau ini sehat panjang umur semua. Amin. Mohon izin ya Haji, terakhir pertanyaan yang sama. Jadi pripun kira-kira ikhtiar kita ke depan paling tidak yang bisa kita lakukan agar NU ini atau kader-kader NU itu tetap
tumbuh di Banjar. Monggo. Terima kasih. Memang dari kader-kader ini, yaitu tadi sudah saya katakan, ada istilahnya malu. Kalau mereka-mereka itu ikut berorganisasi itu malu. Kenapa? Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Nah, sedangkan harapan saya itu saya ajak itu agar kita kan nggak bisa hidup terus. Entah besok atau lusa kita kan juga dicabut, kontraknya habis. Nah, jadi sebagai penggantinya, sebagai penerusnya, itu sudah ada semua gitu. Tetapi saya juga kadang itu, gimana ya saya katakan ya, dari jamaah-jamaah itu tidak tahu mboknya. Kok kata mboknya, kok bisa? Dia bilang itu, oh ono kegiatan NU, ada dirinya sendiri itu NU, gitu loh. Karena dia bilang gitu itu karena dia tidak pernah hadir di dalam forum, entah itu pertemuan dari pengurus ranting, apalagi ke MBJ, karena ranting aja nggak mau. Itu tujuan saya itu agar semuanya itu membaur gitu loh. Jadi bisa kompak. Nah kalau kompak enak, masa yang masa ngumpul-ngumpul aja ketua ranting ya, sampai kehujanan lagi. Iya. Tawaduk nih Bu. Iya. Saya sendiri juga malu. Malu apa sih? Ilmu saya sedikit sekali. Jadi saya ngasih contoh itu juga repot, sedikit sekali. Begitu kok kita ini dituakan, kan sayang. Jadi ya itu tadi harapan saya, kita itu semua, entah itu pengurus ranting atau itu jamaah, kita membawa semua satu wadah. Nah kalau bisa satu wadah, yaitu di NU bisa berjalan. Itu aja sementara. Berarti ke depan akan ada apa namanya edisi lanjutan mungkin ya, karena ada beliau ini sementara dan kita doakan kepada beliau beserta seluruh pengurus-pengurus NU ya di Ranting Banjar Kemantren dan banom-banom lembaganya, semoga apa namanya sehat, walafiat dan apa namanya dalam keberkahan lahir batin. Di akhir saya terima kasih kepada Ustadz Fudil dan Ayah Hajir karena datang, dan yang kedua saya juga terima kasih, ini pesan sponsor sebetulnya, karena beberapa hari yang lalu itu kami dapat kabar bahwa marbot masjid kami mendapat kartu sehat dari Lazis NU Banjar Kemantren, dan alhamdulillah sudah digunakan untuk berobat dan untuk pijet. Dan terima kasih, dan semoga Allah berkenan menjadikan apa yang panjenengan dan sahabat-sahabat NU di Banjar Kemantren lakukan sebagai amal yang manfaat dan berkah. Para pemirsa, mari kita akhiri sesi ini dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya Habib Mustafa, mohon maaf atas segala macam kesalahan. Podcast ini disponsori oleh seluruh lembaga dan banom beserta pengurus ranting NU di wilayah Banjar Kemantren. Saran dan kritik panjang semuanya kami nantikan, dan semoga ke depan kita menjadi lebih baik. Sampai berjumpa di edisi berikutnya dengan narasumber yang berbeda dan pembicaraan atau topik yang berbeda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu ya benar. Alhamdulillah.